Udah nggak usah mainin musik lagi lah, tidur aja. Lalu musik pun dimatikan. Saat baru saja mereka mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah dari depan luar tenda. Halo teman-teman semuanya, karena kebanyakan dari kalian vote gunung untuk treat horror gue selanjutnya, kali ini gue bakal bawain treat tersebut. Cerita ini gue dapat dari seorang sahabat yang sudah bersedia untuk berbagi cerita dengan gue. Jadi gimana? Sudah siap? Sebut saja Putra, nama disamarkan. Pada saat itu tengah diam di rumah, dan tiba-tiba mendapat sebuah pesan WhatsApp dari temannya, mengajaknya mendaki gunung pada weekend besok. Putra tak langsung mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Pertama, Putra menanyakan siapa saja yang akan ikut mendaki nanti. Temannya Putra, sebut saja Sigit, menjawab, "Gue, Ari, Chandra yang bakal berangkat. Kalau lo mau ikut, ayo," kata Sigit. Hingga kemudian Putra pun memutuskan untuk pergi dengan Sigit, Ari, Chandra mendaki Gunung Sanggabuana. Di hari Jumat mereka bertemu untuk persiapan H-1 sebelum pendakian. Putra memang sudah sering mendengar bahwa Gunung Sanggabuana bukanlah gunung seperti pada umumnya, yang biasa dipakai pendaki untuk tempat rekreasi. Tapi di Sanggabuana banyak sekali tempat petilasan yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang percaya akan keangkerannya. Tujuan kita ke sana untuk mendaki, bukan untuk hal yang lain. Jadi tenang aja, ucap Sigit. Hari esok pun tiba. Tepat di hari Sabtu, mereka berangkat menuju lokasi Gunung Sanggabuana. Di perjalanan, mereka mengalami tanda yang sudah menjadi firasat bahwa mereka seperti seolah tak boleh pergi ke tempat tersebut. Itu terlihat ketika di perjalanan, mereka hanya dibawa berputar oleh aplikasi map, yang kemudian membawa mereka justru semakin menjauh dari lokasi. Saat mereka putus harapan dan berambisi untuk segera sampai, akhirnya secara tiba-tiba mereka memasuki area Gunung Sanggabuana. "Nah, bentar lagi nyampe," kata Putra. Ya, akhirnya mereka tiba di base camp Gunung Sanggabuana. Di sana tidak terlihat ada yang berbeda dengan base camp gunung pada umumnya. Setelah sampai base camp, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak karena penat yang melanda saat perjalanan tadi. Setelah sejenak beristirahat, mereka pun memutuskan untuk memulai pendakian. Pada saat itu, jam menunjukkan pukul 4 sore. Mereka pun mulai pendakian, hingga pada akhirnya sampai di sebuah masjid yang terletak tak jauh dari pos 1. Di masjid, mereka bertemu dengan seorang kakek, dan kemudian kakek itu berkata, "Nanti jika kalian sudah sampai atas, nanti kalian akan bertemu dengan Pak Anu. Nah, bilang aja, kalian itu jamaah dari Pak Anu tersebut." Putra sudah mulai curiga. Lah, kan kita tujuan ke sini untuk mendaki. Kok jadi jamaah sih? Batinnya. Di sana, perasaan Putra memang sudah tak menentu. Apalagi setelah ia melihat sebuah pemakaman yang semua nisannya tersebut ditutupi oleh kain putih. Setelah bersantai sejenak dan sholat maghrib, mereka melanjutkan pendakian.
Pos 2 yang dalam bayangan mereka hanya akan memakan waktu 1 jam, ternyata justru lebih dan sangat di luar dugaan. Mereka yang awalnya mendaki dengan rombongan para pendaki lain harus tertinggal jauh. Sekarang hanya tersisa mereka berempat. Hingga kemudian pada pukul 9 malam barulah mereka tiba di pos 2. Sigit dengan nafas yang terengah-engah sudah merasa tak sanggup melakukan perjalanan. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat. Ya udah, lihat dulu aja sambil putar musik, ucap Putra. Ari merogoh ponselnya dan diputarlah musik dari ponsel tersebut. Sambil berbincang santai, akhirnya mereka sempat memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga puncak. Di sana, Putra merekam situasi sekitar dengan ponselnya. Meskipun ia tahu tak ada sinyal, tapi memang sudah menjadi kebiasaan dirinya untuk mengabadikan sesuatu dengan ponsel, baik dimanapun itu. Setelah sudah sepakat untuk melanjutkan pendakian, akhirnya mereka berempat berdiri dari duduknya dan melanjutkan langkah mereka. Karena melihat keadaan Sigit yang mulai lelah, akhirnya ada salah satu yang inisiatif untuk menukar barang bawaan Sigit yang lumayan berat dengan yang ringan. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tetap saja Sigit menghentikan langkahnya di trek pendakian. Nafasnya terengah-engah. Ia mengusap lagi keringat yang mengucur di dahinya. "Udahlah, kita buka tenda di sini aja," kata salah satu dari mereka. Namun, gairah akan menggapai puncak masih ada di benak mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi semakin lama mereka berjalan, menanjak, dan terus menanjak, mereka belum kunjung sampai pada puncak Sanggabuana. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Setelah berdiskusi sejenak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk buka tenda di sana. Ya, persis di tengah-tengah trek pendakian. Bahkan Putra pun berpikir, kalau ada pendaki lain lewat sini, mereka nggak akan bisa, karena terhadang oleh tenda kami. Setelah tenda berhasil didirikan, kemudian Ari mengeluarkan kompor dan memasak. Malam itu seusai masak, mereka belum bisa tidur, dan memutuskan untuk sejenak meneguk kopi. Mereka berbincang dan memutar sebuah lagu. Hingga kemudian, karena waktu sudah semakin larut, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Saat mereka berempat sudah di dalam tenda, tiba-tiba dari luar terdengar suara seperti suara benda jatuh dari ketinggian. Mereka saling tatap dan diam sejenak. "Mainin lagi musiknya," perintah Sigit. Kemudian Ari dengan sigap pemutar musik dari ponselnya. Saat lagu tengah diputar, tiba-tiba lagu berganti dengan suara anak kecil. Mereka yang belum tidur pun ketakutan. Tapi Ari berkata, "Gak apa-apa, ini ringtone," katanya. Putra pun menjawab, "Udah gak usah mainin musik lagi lah, tidur aja." Lalu musik pun dimatikan. Saat baru saja mereka mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah dari depan luar tenda. Lalu, setelah suara langkah tersebut berhenti, disusul suara orang mengobrol. Mereka kembali terdiam, dan suara itu kembali hilang, menyisakan sunyi. Putra berpikir, kalaupun suara tadi berasal dari rombongan pendaki seperti pada umumnya, pendaki pasti mengucapkan permisi, atau minimal terlihat ada senter yang mereka nyalakan. Tapi tidak sama sekali terlihat ada senter, dan suara mengobrolnya pun terdengar samar, tak begitu jelas. Mereka memeriksa jam,
Saat itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hingga pukul 1 pagi, barulah mereka bisa tidur. Singkat cerita, pukul 4 pagi mereka bangun. Mereka memulai aktivitas dengan masak dan kemudian makan bersama. Sejenak ngopi sambil membereskan tenda. Mereka pun langsung tancap gas menuju puncak. Meskipun sudah beristirahat dan mengisi tenaga, Sigit lagi-lagi merasa lelah dan terus-terusan berhenti di trek pendakian. Hingga singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Sanggabuana. Ini di luar dugaan Putra, saat ia menyetujui untuk ikut mendaki bersama mereka. Di puncak Sanggabuana ternyata lebih banyak terdapat petilasan. Hal yang Putra anehkan adalah ketika Sigit membawa rokok yang menyala ke sebuah petilasan besar dan menyimpannya di sana. Putra pun bertanya, "Kamu sedang apa?" "Bukan urusan kamu," jawab Sigit. Putra pun mengerti tanpa perlu berpikir aneh-aneh perihal sikap Sigit tersebut. Saat telah tiba di puncak, Putra melihat-lihat makam dan petilasan tersebut. Hal yang aneh tertuju pada satu makam yang bertuliskan nama. Ya, di sana memang makam atau petilasannya tidak memiliki nama, kecuali makam yang satu ini. Karena rasa penasarannya begitu tinggi, Putra pun bertanya pada Sigit yang memang mengajak dirinya mendaki ke Sanggabuana. Barangkali Sigit tahu perihal hal ini. Sigit pun menjawab, "Jadi dulu ada pendaki yang pasang tenda di puncak. Katanya dia masak dalam tenda. Terus ada yang memperingatinya, kalau masak jangan di dalam tenda, nanti kebakaran." Terus Putra semakin penasaran. Terus benar, kebakaran. Kompornya meledak. Dia kebakar di sana. Banyak orang yang bilang juga kalau yang memperingati dia itu bukan orang, alias penunggu sini, sambung Sigit. Putra pun menyesal telah bertanya hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun menuju base camp, Sigit berkata pada Putra, "Nanti ingetin gue ya." Putra yang tak tahu apa-apa dibuat kebingungan. "Ingetin apa?" katanya dalam hati. Hingga sampailah mereka di base camp tempat awal mereka memulai pendakian. Ternyata, hal yang Sigit ingin katakan adalah perihal bambu kuning yang sudah menjadi incarannya. Putra ingin kesal namun tak jadi. Mereka semua adalah teman-temannya. Dari awal, memang niat Sigit nggak baik. Nggak mutlak hanya mendaki gunung saja, tapi ada hal lain yang ingin ia raih. Hingga itu membuatnya sering kelelahan dan membuat teman-temannya harus menimpa sial bersama. "Kan gue udah bilang, tujuan kita ke sini buat mendaki, jangan buat hal yang lain," kata Putra. Selesai. Oke teman-teman, cerita selesai sampai di sini. Tanpa ada maksud dari gue buat mengurangi atau bahkan melebihkan isi cerita. Sebab cerita ini mutlak gue dapatkan dari narasumber. Cerita yang gue ambil ini adalah dari sudut pandang Putra, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Sigit, Ari, dan Chandra. Buat kalian yang belum baca tweet gue sebelumnya, kalian bisa cek di profil gue. Gue Rian, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.